Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini di Masjid Al-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, akhir nabi akhir zaman, rahmatan lil alamin. Semoga sahabatnya tercurah kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kasih Bijadi Lapas kelas 2A Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Haji Kasih dan Sarjana Hukum. Yang kami muliakan Bapak Rubianto Ibrahim SPHI, yang insya Allah nanti akan bertausiah di hari yang keempat di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan kami hormati Ketua Harian Badan Taklim Masjid Al-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, serta jamaah dan pemirsa live streaming yang dirahmati Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan selalu diberikan kesehatan. Jemaah dan para listening dimanapun berada, kita memohon doa, memohon restu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan, melafazkan basmalah untuk membuka acara sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditelapakkan oleh saudara kita Usman Mahmud. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Oh
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada pembawa ayat Al-Quran kepada saudara Asman Mahmud. Khairum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian yaitu siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di Al-Bukhari. Marhaban ya Ramadan, jamaah dan pemirsa live streaming yang dirahmati Allah. Mari kita dengarkan bersama kultum kuliah 7 menit yang akan ditausakan oleh Saudara Alfian Arisandi Sidiki SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kami di lapas kelas 2 Gorontalo ini, Bapak Kepala Seksi Minadik, Bapak Haji Kaslim Lato, Sarjana Hukum. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Al-Mukarramah Ustaz Robianto Ibrahim SDHI. Al-Fakir mohon maaf apabila ada perkataan Al-Fakir yang kurang tepat, dan Al-Fakir masih dalam tahap pembelajaran Ustaz. Yang saya muliakan dan saya banggakan Ketua Amirul Muslim At-Taubah Bapak Haji Jamal Mauluto beserta seluruh jajarannya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan apabila saya sebutkan satu persatu maka saya akan menyebutkan yang saya hormati Pak Lurah, Pak Andi, Pak Marbot, Pak Sek Anwar, Pak Imam Besar, Pak Imam Sadaran, Pak Ustaz Kartola, Pak Ustaz Salamon, Pak Ustaz Abdus, Pak Jendar Srimu, Pak Nadia, dan seterusnya. Jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Wabil khusus kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan maupun pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, taufik, kenikmatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi yang begitu besar pengorbanannya kepada umat yang dicintai ini. Azizun alim harisun harisun alaikum bil mu'minin wa raufur rahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu saya diberikan kesempatan untuk membawakan kultum yang singkat bertemakan hikmah berjauhan dari keluarga di saat kita menjalankan ibadah suci, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun
Hikmah yang pertama bisa kita petik dalam pelajaran kali ini, di saat kita berjauhan dari keluarga kita pada saat momen bulan puasa seperti ini adalah yang pertama, ubahlah setiap rindu kita menjadi sebuah doa. Memang bagi warga binaan sering gampang dilanda rasa rindu saat berjauhan dari keluarga kita, rindu untuk bertemu atau bertatap muka langsung. Namun hal ini bisa kita atasi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi maupun internet. Maksud saya water sekali lagi water. Selain itu, hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saatnya kita mengubah rasa rindu ini menjadi sebuah doa agar perasaan kita menjadi lebih tenang dan damai menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dalam kesempatan yang singkat kali ini, yakni kesulitan dan ujian ini nantinya akan menguatkan Anda. Ya, bagi warga binaan saat berpisah jauh dari keluarga, anggap saja ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kita jauh dari keluarga kita masih mampu bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani segala larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita kembali nanti ke kampung halaman kita akan menghargai setiap waktu yang ada dan kita akan menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Maka wanita yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang ketiga yang bisa kita petik dalam pelajaran kali ini adalah jarak justru bisa lebih menguatkan ikatan cinta. Meski berpisah jarak, meski kita berjauhan dari keluarga kita, tetapi kita di sini terutama pada warga dengan mempunyai lebih banyak waktu untuk memaknai kebersamaan itu sendiri. Berpisah jarak atau jarak justru bisa akan menguatkan ikatan cinta. Jadi penting untuk menghargai setiap momen yang pernah kita lakukan bersama. Seperti kata guru tasawuf saya, Ustaz Idam atau Ustaz Tebo, bahwasanya cinta itu datang di saat cinta membutuhkan cinta. Maka hanya umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang terakhir bisa kita petik dalam pelajaran kali ini, di saat kita berjauhan dari keluarga menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini adalah puasa harus tetap semangat karena kebaikan diganjar berkali lipat. Ayo teman-teman, bagi semangat puasanya. Toh saat kita jauh dari keluarga seperti ini, kita juga mempunyai keluarga yang baru dan teman-teman yang baru di lapas Surah tahun ini yang selalu ada buat kita. Gunakan kesempatan kali ini dengan melakukan hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah, maka lakukanlah hal-hal yang produktif dan baik. Insya Allah meski kita jauh dari keluarga kita tercinta, kita masih bisa mengirimkan doa untuk keluarga tersayang dan terkasih kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Dan jika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyimpan doa itu akan memberikan jauh lebih baik dari apa yang kita mintakan. Maka itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat kali ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya, dan apabila ada perkataan saya yang benar, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah Allah kumpulkan kembali kita bersama keluarga tercinta kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para teman-teman jangan berangkat dulu, setelah ini kita mendengarkan penyampaian yang sangat dahsyat, lebih dahsyat dari gempa yang berkekuatan 3,7 skala Richter yang menghantam Gorontalo
ini karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan perkataan siapa lagi yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Marhaban ya Ramadan, jemaah dan pemirsa live streaming yang dirahmati Allah. Mari kita dengarkan bersama wejangan atau arahan dari Kasih Binati Lapas kelas 2A Gorontalo yang kami sebut nama beliau Bapak Haji Kasim Laku Sarjana Hukum. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Mukarram Bapak Robianto Ibrahim, beliau sahabat saya dari Kuala Lumpur. Jadi dari Kuala Lumpur hari ini beliau datang ke sini yang salah satu agenda utamanya adalah memberikan tausiah kepada kita di tempat ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah mengenalkan kami. Dan kami hormati ketua harian, saudara pengurus, jemaah, serta pemirsa dan streaming yang insyaallah kita sama dirahmati oleh Allah. Saya tidak banyak ya, cuma saya berharap biar lebih hikmat di dalam kegiatan ini, baik yang di luar, baik yang di dalam. Saya minta tenang, tidak ada yang bercerita. Yang di luar tidak ada yang bercerita, biar bisa dengar ya apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Saya tidak perlu marah-marah. Karena marah-marah itu sebenarnya sama dengan tadi. Kalau ada teman kemudian berbicara, ada yang berteriak kiri kanan, itu sebenarnya dia sama dengan minum racun. Ya. Sama dengan sikap benci itu, maaf bapak sekalian. Jadi sikap benci itu sama dengan minum racun, berharap orang lain mati, padahal diri sendiri yang mau mati karena terlalu sakit dengan itu. Ya, jadi nggak usah menebarkan sikap kebencian. Ya, utarakan sikap kebaikan. Ya. Nah itu baikkan sebanyak-banyaknya. Saya 2 hari dengan beliau, jadi kalau beliau ceramah itu berapi-api, maka saya juga harus segera selesai menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wejangan dan arahan dari Kasih Binati Lapas kelas 2A Gorontalo. Saya ucapkan banyak terima kasih. Marhaban ya Ramadan, jemaah dan pemirsa streaming yang dirahmati Allah. Kini saatnya kita mendengarkan ceramah agama Ramadan 1446 Hijriah yang akan dibacakan oleh Bapak Robianto Ibrahim STHI. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Kami hormati Bapak Kasih Binati yang alhamdulillah bersama saya ini sejak beliau di Kualemo sampai dengan di kota Gorontalo masih sering ketemu. Dan kami hormati ketua dan pengurus Takmir Masjid At-Taubah bersama jajaran beliau yang sempat hadir pada sore hari ini. Hadirin, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari keberapa ya? Hari keempat, iya. Bukan hari raya tuh, hari yang keempat, iya. Karena biasanya kalau hari berpuasa 3 hari, hari keempat hari raya, ya. Dan alhamdulillah masih ada, kita masih tetap masih panjang perjalanan, kurang lebih 30 hari atau 29 kita bisa menjalani ibadah hari demi hari, waktu demi waktu dari bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kita tahu dulu bahwa di bulan suci Ramadan itu para ulama membagi, saya tidak bilang itu hadis ya, saya bilang para ulama membagi bahwa 3 likur. 10 malam pertama adalah rahmat, 10 malam kedua adalah maghfirah, 10 malam ketiga adalah itqum minan nar. Karena kita pada posisi likur yang pertama, maka saya akan membahas tentang beberapa golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan tetangganya. Tetangga itu adalah keluarga yang terdekat kita, walaupun dia tidak dari sisi nasab. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Betapa dekatnya tetangga itu dengan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapakah tetangga kita? Para ulama menjelaskan 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke atas. Kalau dia bertingkat ke atas, ya 40 ke atas, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika ditanya tetangga mana yang harus kita muliakan, karena tetangga ini banyak, 40 itu, apa kata Rasulullah SAW? Aqrabu minka baban, orang yang dekat dengan pintu rumahmu. Jadi siapa yang lebih dekat dengan kita, maka itulah yang harus kita muliakan, karena dia adalah tetangga kita. Ini yang pertama, memuliakan tetangga. Dan dosa yang terbesar adalah ketika kita menyakiti tetangga kita. Karena menyakiti tetangga itu adalah termasuk dosa besar, karena memuliakan tetangga itu hal yang berkaitan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Pemimpin itu adalah yang memiliki tanggung jawab yang besar, baik dia dari skala negara maupun skala terkecil, suami. Jadi kalau skala negara, presiden, turun sedikit gubernur, turun sedikit wali kota dan bupati, turun sedikit camat, turun sedikit lurah, turun sedikit RT RW, turun sedikit kepala keluarga, ya. Tanggung jawab. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan Imam Malik rahimahullahu taala senantiasa mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah,
"Lau kuntu da'watan mustajabah la da'utu lis-sultan." Seandainya saya memiliki doa yang mustajab, maka saya doakan kepada pemimpin saya. Maka kita senantiasa mendoakan kepada pemimpin kita. Yang paling penting, kita mendoakan agar pemimpin kita senantiasa dinaungi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam berapa selesai ini? Yang sampai saya asyik pagi cerita. Ya, jam 6. Iya. Karena ini kultur kuliah 7 menit, yang sampai kuliah semau antum, ya. Baik. Yang berikutnya adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dia meninggalkan segala macam kesombongan. Sombong itu penyakit yang luar biasa. Kalau dia sombong, pasti akan melahirkan hasad, dengki. Kalau dia sombong, pasti dia akan melahirkan penyakit iri. Itu kalau dia sombong. Karena apa? Hatinya itu dalam keadaan bermasalah. Hatinya itu tidak beres. Ada masalah, ada penyakit dalam hatinya. Sehingga kalau dia sombong, dia merasa anaga. Inilah saya. Dia merasa orang selain dari dia itu di bawah dari dia, rendah dari dia. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, ada sebesar atom dari kesombongan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana orang memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan?" Maka kata Rasulullah SAW, "Al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas." Bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran, dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Kapan dia diberikan nasihat, dia menolak kebenaran, berarti dia adalah orang yang sombong. Dan yang kedua, kapan dia meremehkan orang lain, maka itu adalah termasuk kesombongan. Maka oleh sebab itu, itulah orang yang sombong pada hakikatnya. Dua hal, dia menolak kebenaran, menolak nasihat, dan yang kedua adalah dia meremehkan orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kita senantiasa menghindari penyakit sombong. Dan penyakit sombong sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu melahirkan penyakit hasad, dengki. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah." Berhati-hatilah kalian dengan dengki, karena dengki itu akan memakan kebaikan. Orang yang baik, orang yang benar, dia akan dihancurkan kebaikannya, dihancurkan orangnya. Karena apa? Karena hasad. Jadi hasad itu akan memakan kebaikan orang lain, sebagaimana api akan memakan kayu. Betapa cepatnya api itu akan menghabisi kayu. Begitulah orang yang hasad, orang yang dengki. Apa yang dia lihat, walaupun benar yang dia sampaikan, walaupun baik yang dia lakukan, tapi karena penyakit hati yang ada pada diri kita, maka itulah menghapuskan seluruh kebaikan yang orang lakukan. Maka oleh sebab itu, kita hindari penyakit hasad ini, penyakit dengki ini, karena sombong itu adalah penyakit atau sebuah sikap sifat dari iblis. Apa kata iblis? "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Itu kata iblis ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Dia tidak mau sujud, illa iblis aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Ya, kenapa demikian?
Dia mengatakan dalam ayat yang lain, khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Itulah termasuk kesombongan. Ya, maka oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini kita jadikan bulan yang penuh rahmat dengan dijauhkan kita dari penyakit hati yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah hal-hal yang mendapatkan rahmat Allah adalah kita senantiasa memperbanyak sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Ada hal yang saya lihat di beberapa tempat itu diabaikan. Ada kadang-kala orang lebih memuliakan sholat tarawih daripada ba'diyah isya. Padahal ba'diyah isya itu lebih mulia daripada sholat tarawih. Cuma orang kadang-kala habis sholat isya dia berduduk, asyik duduk tunggu nanti dia semua kawan-kawan itu sholat tarawih dia berdiri. Ya. Padahal kalau kita mengukur kemuliaan ba'diyah isya itu lebih mulia daripada sholat tarawih. Ya. Maka kalau habis sholat isya berdiri langsung melaksanakan ba'diyah karena itu lebih mulia daripada sholat tarawih, ya, sholat tarawih, ya. Dan sholat tarawih itu alam kalimat muslim memang agak panjang-panjang. Saya lebih senang kalau sholat tarawih itu panjang-panjang supaya berguguran dosa. Memang cuma di zaman sekarang agak lain. DP lagi itu bagaimana? Kalau orang kalah bermain domino, dia rela berdiri lama. Tapi kalau di imam sebentar membaca ayat panjang dalam melaksanakan sholat tarawih, tempe kiki, bisa kuat itu di imam supaya cepat selesai itu sholat tarawih. Tapi kalau saya jadi imam, saya sudah bilang memang sama ketua tabur masjid, saya mau kalau mereka diberikan jadwal saya jadi imam sholat tarawih, saya bilang saya mau sholat isya dulu. Tapi kalau saya diterima sholat tarawih, berarti saya harus pakai saya punya metode agak panjang salipi. Boleh begitu? Oke. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sholat tarawih itu di bulan suci Ramadan. 30 hari itu orang 30 malam kalau mau sholat tarawih, kasihan. Kalau dia setelah 30 hari nanti mau tunggu lagi tahun depan, entah apakah Ramadan datang kita masih ada atau Ramadan datang kita sudah tidak ada. Maka kalau Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berhadapan dengan bulan suci Ramadan, kita nikmati baik-baik itu hadiah dari Allah, termasuk hadiah dari Allah. Allah memberikan kepada kita dengan melaksanakan sholat tarawih yang kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri, man qama berdiri melaksanakan sholat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa kita yang telah lalu. Maka semakin lama kita berdiri melaksanakan sholat tarawih, maka semakin berguguranlah dosa kita. Maka beruntunglah kita. Saya kalau bisa bilang sama makmum juga, kalau tidak mampu rakaat pertama sudah agak pingsan, sudah agak pusing, saya bilang langsung bangun dulu rakaat kedua, ya masih boleh. Kan kata Rasulullah apa? Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Ya, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu berbaring. Kalau juga tidak mampu berbaring, ya tinggal bersolat kalau begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Islam itu memberikan kepada kita kemudahan. Kalau kita mampu berdiri, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, ya jangan berpaksa. Rakaat kedua mungkin so pusing, duduk poli dulu. Nanti rakaat ketika so kuat, so karan poli kaki, dulu, boleh berdiri poli lagi, ya. Jadi dinikmati itu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 35 menit ya. Yang berikutnya adalah diantara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita adalah kita senantiasa memuliakan orang-orang di sekitar kita. Memuliakan itu yang paling rendah itu kata Rasulullah, tabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Itu baru senyum, itu kemuliaan yang sangat besar, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Apabila kalian memasak
wa ta'ahad jiranaka, maka bagikanlah kepada tetanggamu. Ini menunjukkan apa? Indahnya kita berbagi, apalagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW itu apa? Orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Maka kalau kita suka berbagi, usahakan kita lebih berbagi lagi di bulan suci Ramadan. Ya, saya waktu di Saudi itu biasanya saya melihat kalau di bulan suci Ramadan, Masya Allah luar biasa. Orang itu makalai di bulan suci Ramadan, makalai baku rampas orang yang dikasih membukakan. Kalau orang tidak makalai, kalau dia jadwal buka puasa sudah lebih dari satu. Tapi kalau ada jadwal di masjid lain, tambah lagi satu. Ya, kalau mereka kita lewat saja mereka baku tarik. Orang itu dia tarik. Di sini saja 4 orang saja, 4 orang. Jadi orang berampasan untuk memberikan buka puasa sama kita. Itulah kenikmatan. Di sana kalau Ramadan begini, di sana tidak ada kata melapar. Karena apa? Semua orang memberikan buka puasa. Orang baku rampas kasih buka puasa. Dan indahnya kalau bulan suci Ramadan seperti ini, koper lo taruh di hotel, baru indahnya kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Itulah keutamaan. Dan Nabi mempraktekkan hal itu. Di bulan suci Ramadan, itu Nabi itu orang yang sangat dermawan. Lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Itulah keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keutamaannya adalah dia semakin dia berjalan sampai akhir, semakin akhir itu lebih mulia. Sama dengan sahur ini, semakin akhir itu semakin mulia. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, la yazaluna ummati ala khairin ma'ajalu fitna wa yuakhiruna sahur. Apabila senantiasa umatku itu dalam kebaikan. Kapan? Ketika mereka mempercepat berbuka dan memperlambat sahur. Dan memperlambat sahur itu bukan bahasa sahur 4:30, tapi bahasa sahur itu mendekati waktu imsak. Itulah mendapatkan kemuliaan. Begitu juga kalau kita berpuasa di akhir-akhir, coba lihat di akhir-akhir Nabi 10 hari yang terakhir i'tikaf. Ya, kalau orang sebagian kadang-kadang i'tikaf di pasar Senggol, ya itu lebih beda. Kalau Nabi i'tikafnya, bayangkan Nabi i'tikaf 10 hari yang terakhir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda mi'zaruhu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Itu 10 malam yang terakhir. Itulah keindahan dari bulan suci Ramadan. Dan usahakan ya, kalau sudah keluar dari sini, kan di Gorontalo ada acara tumbilotohe ya. Jadi tumbilotohe itu berarti lampu pakai minyak kelapa ya, bukan comutohe ya, tapi tumbilotohe. Jadi tumbilotohe itu ya pakai pada malam ya. Tumbilotohe itu kalau dalam sejarah dulu itu rumah masih jarang-jarang ya, taruhlah lampu mempermudah orang untuk datang ke masjid ya. Kalau sekarang sudah mubarak ya, orang paling lampu tidak pergi ke masjid, ya kita putar-putar di otak ya. Masya Allah, so, agak lain dari sejarah ya. Kalau dalam sejarah itu tumbilotohe itu ada lampu, kemudian dengan lampu itu mempermudah orang untuk datang ke masjid. Ini sudah ditambah ya. Maka oleh sebab itu di bulan suci Ramadan usahakan kita kuatkan niat kita untuk melaksanakan ibadah hari demi hari, malam demi malam dari bulan suci Ramadan. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk menjalankan sisa-sisa hari dari bulan suci Ramadan. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang pemirsa streaming di berada di Allah, dengan berakhirnya ceramah agama Ramadan 1446 Hijriah, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sore hari ini. Dan kini saatnya kita bergabung